Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunika Rahmawati dengan NPM 2014151034 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Banjir di Kecamatan Tikala, Kota Manado. Jurnal tersebut merupakan jurnal spasial yang ditulis oleh Ria Rizkia, Hani Poli, dan Suparjo. Kemudian ini adalah profil saya sendiri. Dan yang selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Bab 1 ada pendahuluan. Secara umum, banjir adalah peristiwa di mana daratan yang biasanya kering atau bukan daerah rawa menjadi tergenang oleh air. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah yang rendah hingga cekungan. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Selain itu, terjadinya banjir dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan atau runoff yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengairan sistem drainase atau sistem aliran sungai. Kota Manado dilintasi oleh 5 sungai, yaitu Sungai Tondano, Sungai Tikala, Sungai Bailang, Sungai Sario, dan Sungai Malalayang. Kondisi sungai-sungai yang berada di Kota Manado menyebabkan Kota Manado sering mengalami bencana banjir akibat penumpukan sampah di sungai, sehingga meluapnya air sungai saat terjadi hujan deras dan waktu hujan yang panjang. Masalah banjir di Kota Manado cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini selaras dengan pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat kota. Salah satu daerah yang terkena dampak banjir yang cukup parah yaitu di Kecamatan Tikala. Kecamatan rawan banjir meliputi kawasan cekungan dan daerah aliran sungai atau DAS di Kecamatan Tikala, yaitu Kelurahan Tikala Baru, dan banjir merupakan daerah cekungan. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab banjir dan faktor dominan penyebab banjir di Kecamatan Tikala. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini berlokasi di daerah yang dilewati oleh Subdas Tikala atau Sungai Tikala, yaitu ada Das Tondano. Das Tondano sebagian besar terletak di wilayah Kabupaten Minahasa yang meliputi 11 kecamatan dan 146 desa atau kelurahan. Sisanya terletak di wilayah Kota Manado yang meliputi 4 kecamatan. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear, yaitu analisis yang menghubungkan dua variabel karena mempunyai hubungan sebab akibat yang saling berpengaruh. Selanjutnya, pada penelitian ini, variabel-variabel yang dihubungkan adalah hasil wawancara tentang faktor-faktor penyebab banjir di Kecamatan Tikala dari instansi-instansi terkait dan kemudian dihubungkan dengan hasil wawancara maupun kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat sehingga didapat faktor-faktor yang paling dominan. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Tabel tersebut merupakan tabel topografi Kecamatan Tikala. Kecamatan Tikala memiliki topografi yang cukup beragam, mulai dari dataran landai, berombak, sampai topografi yang berbukit. Keadaan tanah yang datar dengan luas sebesar 136 hektar yang ada di kecamatan inilah yang banyak tergenang banjir saat Sungai Tikala meluap.
Analisis perubahan tata guna lahan. Perubahan tata guna lahan di daerah hilir atau perkotaan menyebabkan kawasan resapan air yang berkurang. Kawasan resapan air di Kota Manado, terutama yang terdapat di wilayah perbukitan sampai pegunungan yang memiliki lereng lebih dari 40%, struktur tanah yang mudah meresapkan air, dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Saat ini, sebagian kawasan resapan air di Kota Manado yang berupa perbukitan seperti yang terletak di daerah Kombos dan sekitar Jalan Ring Road telah dipotong atau diratakan dan dijadikan daerah terbangun. Berikut merupakan kegiatan yang saat ini banyak dilakukan di sekitar kawasan Ring Road. Kemudian, perubahan tata guna lahan di daerah hulu menyebabkan erosi dan sedimentasi sungai. Das Tondano memiliki luas total 54.085.139 hektar dan terdiri dari 4 subdas yang masing-masing terdiri dari 1 subdas Kelabat yang memiliki luas 18.637.768 hektar, subdas Tikala yang memiliki luas 9.770.735 hektar, subdas Tondano yang memiliki luas 15.417.745 hektar, subdas Nongan yang memiliki luas 10.258.891 hektar. Berikut merupakan peta perubahan tata guna lahan di daerah hulu yang menyebabkan erosi dan sedimentasi sungai. Selanjutnya ada tabel luasan penggunaan lahan di Das Tondano pada tahun 2013 yang hasilnya dapat kita lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada perbandingan luas penggunaan lahan di Das Tondano tahun 2001 dan 2013. Analisis curah hujan. Subdas Tikala mempunyai 3 stasiun pencatat curah hujan, yaitu Sawangan, Kaleosan, dan Rumengkor. Berikut adalah tabel curah hujan maksimum Subdas Tikala yang hasilnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Dan yang selanjutnya ada faktor-faktor pendukung penyebab banjir lainnya, yakni faktor penyebab banjir yang ada tidak hanya berasal dari luar, melainkan dari dalam, yakni faktor masyarakat itu sendiri. Ketidakpedulian dan ketidaksadaran masyarakat akan pentingnya mencegah banjir masih sangat minim. Hal ini berakibat pada terjadinya banjir yang semakin sering di musim penghujan. Pemukiman di sempadan sungai, pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang dari tahun ke tahun makin bertambah telah menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan kawasan terbangun. Keterbatasan akses untuk mendapatkan hunian yang layak telah memberikan ruang gerak untuk menempati sempadan sungai sebagai tempat bermukim. Hal ini berdampak menurunnya fungsi bantaran sungai sebagai retarding pond, ancaman bencana banjir dan tanah longsor, menurunkan kualitas lingkungan dan fungsi-fungsi lestari kawasan. Berikut merupakan tabel hasil kuesioner tentang tempat buang sampah masyarakat Tikala yang hasilnya dapat kita lihat pada tabel. Kemudian ada tabel hasil kuesioner tentang jarak rumah dan tempat pembuangan sampah. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel. Rata-rata masyarakat yang ada di Kecamatan Tikala sudah membuang sampah pada tempat pembuangan sampah yang disediakan. Namun, kebanyakan rumah yang berada di sempadan sungai, mereka lebih memilih membuang sampah langsung ke sungai karena jarak antara rumah dengan sungai yang paling dekat. Baik, yang terakhir ada kesimpulan.
Faktor-faktor penyebab banjir di Kecamatan Tikala dapat kita simpulkan. Yang pertama yaitu semakin banyaknya pembangunan yang terjadi di kawasan-kawasan resapan air dan daerah hulu das. Yang kedua, curah hujan yang tinggi di Subdas Tikala. Yang ketiga, pembangunan rumah penduduk di kawasan bantaran sungai dan menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Kemudian ada faktor-faktor dominan penyebab banjir di Kecamatan Tikala. Intensitas curah hujan yang tinggi di Das Tikala, yaitu perubahan tata guna lahan yang saat ini banyak dilakukan baik di daerah hilir atau perkotaan di mana lahan hijau menjadi lahan terbangun maupun di daerah hulu dari hutan menjadi lahan pertanian. Yang kedua ada curah hujan yang jatuh di Subdas Tikala. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.